Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai, perkenalkan kami, mahasiswa Angkatan 2025, Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini, kami akan mempersembahkan video penjelasan mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan dengan dosen pengampu Dr. Herman SH.M. Hung. Sebelum masuk ke video penjelasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dan juga definisi dari peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan adalah regulasi tertulis yang dibentuk oleh negara atau pejabat yang berwenang. Dalam pembentukannya, terdapat asas-asas fundamental yang perlu diperhatikan agar peraturan dapat berfungsi dengan baik, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Asas-asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas-asas ini terbagi menjadi dua, yaitu asas formal berkaitan dengan proses pembentukan dan asas material berkaitan dengan isi atau substansi peraturan. Kedua, ada asas kelembagaan atau pembentuk yang tepat. Peraturan harus dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan hierarki peraturan. Contohnya, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, bukan bupati atau gubernur. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas material yang mengatur tentang isi atau substansi dari peraturan. Yang pertama ada asas pengayoman, yaitu setiap peraturan harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya. Contohnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Yang kedua ada asas kemanusiaan, yaitu peraturan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peraturan ini tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang universal, contohnya larangan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Yang ketiga ada asas kebangsaan, yaitu peraturan yang harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang beragam, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, peraturan yang mengakui dan melindungi keragaman suku, agama, dan budaya. Asas kekeluargaan. Peraturan dibuat dengan semangat gotong royong dan musyawarah untuk mufakat mencerminkan kepentingan bersama atas kepentingan individu atau golongan. Contohnya, peraturan tentang badan usaha berbentuk koperasi. Asas kenusantaraan. Peraturan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke. Contoh peraturan tentang dana transfer ke daerah untuk pemerataan pembangunan. Asas kekeluargaan. Peraturan dibuat
semangat gotong royong dan musyawarah untuk mufakat mencerminkan kepentingan bersama atas kepentingan individu atau golongan. Contohnya peraturan tentang badan usaha berbentuk koperasi. 7. Asas keadilan. Peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, memberikan hak dan kewajiban yang seimbang. Keadilan di sini bersifat distributif dalam kurung pembagian yang adil dan korektif dalam kurung pembentulan ketidakadilan. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, equality before the law. Tidak ada privilege atau diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Peraturan harus menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Masyarakat harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Di sini saya akan menyampaikan asas material terakhir, yaitu asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sebuah peraturan yang baik harus menciptakan sebuah keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta segala bentuk aspek kehidupan, misalnya sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah peraturan harus seimbang, tidak boleh ada ketimpangan, atau hanya menguntungkan satu pihak saja. Sekarang, mari kita lihat status quo. Saat ini, hukum positif di Indonesia tidak menyediakan satu pasal khusus tentang sebuah penyelesaian konflik normal. Maka dari itu, para ahli hukum dan hakim biasanya bergantung pada asas-asas umum. Apa itu? Asas-asas umum merupakan sebuah prinsip dasar yang dapat dijadikan sebuah pedoman untuk menafsirkan dan menerapkan sebuah hukum, terutama ketika sebuah aturan tertulis tidak memberikan sebuah jawaban yang jelas. Yang pertama, lex superiori derogat lex inferiori. Sebuah peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Yang kedua, lex specialis derogat lex federalis. Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Oke teman-teman, kita sudah bahas 17 asas peraturan perundang-undangan dengan tambahan asas preferensi dari awal hingga akhir. Pertanyaannya, mengapa kita harus paham asas-asas ini? Jawabannya sederhana. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting agar peraturan yang dibuat dapat berfungsi dengan baik, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat.